Chapter 591 Tai Huang. Peti mati kuno itu tergeletak di tanah, dan ada sebuah cabang sepanjang setengah meter yang tumbuh dari dalamnya. Itu adalah iblis yang tak terlukiskan. Kita harus tahu bahwa itu telah ada selama jutaan tahun, namun masih hidup. Kabut yang kacau berputar, dan kabut abadi beredar. Peti mati itu tidak bergerak sama sekali, dan ada beberapa jejak buram di dinding samping. Ekspresi banyak orang berubah. Semua orang memandang orang-orang dari dinasti Xia yang agung. Semua orang terguncang, dan mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang tak terlukiskan. Ini adalah simbol ras mereka. Itu, Kaisar Agung dari era primordial. Seseorang mengatakan nama ini dengan suara gemetar. Hati semua orang bergetar. Tidak heran ketika mereka menemukan kata-kata kuno itu di atas es, wajah keluarga kerajaan dinasti Xia yang agung berubah. Yang disebut Kaisar Agung adalah leluhur mereka. Tidak heran saya merasa kata-kata itu tidak asing lagi. Saya pernah melihatnya di aula Kekaisaran Agung Xia yang agung sebelumnya. Seseorang tiba-tiba tersadar. Dinasti Xia besar adalah salah satu dari 4 dinasti abadi besar di dataran tengah. Itu adalah salah satu kekuatan teratas yang paling kuno dan menakutkan. Nenek moyangnya adalah seorang Kaisar Agung manusia. Aula Kekaisaran Agung adalah kediaman yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung kuno. Meskipun kosong, generasi selanjutnya dan para pemimpin sekte masih memiliki kesempatan untuk memberikan penghormatan. Meskipun jejak di peti mati tidak jelas, mereka bisa mengatakan bahwa itu adalah jejak buram berbentuk manusia, dan di punggungnya ada seekor naga. Itu unik, dan hanya leluhur Xia Agung yang memiliki jejak ini. Generasi selanjutnya memperlakukannya sebagai simbol dinasti abadi. Mengapa Kaisar Agung ada di sini? Semua orang terkejut, dan mereka melihat orang-orang dari dinasti Xia besar. Berapa banyak Kaisar Agung yang mungkin ada? Seorang Kaisar Agung manusia tidak bersatu kembali dengan rakyatnya di tahun-tahun terakhirnya, tetapi datang ke sini sendirian, meminjam peti mati dari dewa, dan menguburkan dirinya di sini. Hal ini membuat orang merasa jahat, dan ada keanehan yang tak terlukiskan. Kenapa bisa seperti ini? Kaisar Agung. Misteri hidup dan matinya, dan tidak ada yang tahu. Dia sebenarnya ada di sini. Seseorang menatap orang-orang dari dinasti Xia yang agung. Ketika dua kata, Kaisar Agung, disebutkan, mereka gemetar. Tidak ada yang tidak takut dengan nama ini, meskipun sudah bertahun-tahun sejak dia meninggalkan dunia. Leluhur. Menurut catatan, dia pergi sendirian di tahun-tahun terakhirnya, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Saya tidak menyangka dia akan datang ke sini. Kaisar Besar Xia menghela nafas. Semua orang sedikit pusing. Seorang Kaisar Agung kuno secara pribadi mendirikan dinasti abadi, dan memerintah jutaan mil tanah. Dia tak terkalahkan, dan dia adalah salah satu yang terkuat sejak zaman kuno. Tidak bisakah mereka menemukan tempat pemakaman? Namun, semua orang merasa lega pada akhirnya. Ini adalah peti mati yang diukir dari pohon abadi. Ada legenda tentang kehidupan abadi, dan selain para dewa, tidak ada orang lain yang bisa mendapatkannya. Kaisar Agung telah merampas tanah pemakaman seorang dewa dan menempati sarang burung murai. Ketika kesimpulan ini dibuat, semua orang sangat terkejut. Tidak hanya peti mati ini, tetapi juga tempat ini. Dari Kaisar Agung. Kaisar Agung pasti juga memiliki ini. Dari Kaisar Agung pasti juga memiliki Kaisar Agung. Leluhur, keturunan yang tidak berbakti ini datang untuk menyambut kepulanganmu yang terhormat. Seorang paman kekaisaran tua tercekat karena emosi, menggunakan jubah naga emas ungunya untuk menghapus air matanya. Setelah terkejut, orang-orang, mereka, dan itu, mereka, dari. Semua orang menunjukkan ekspresi aneh. Belum lagi bahwa mayat seorang kaisar besar adalah harta abadi tertinggi yang dapat disempurnakan menjadi senjata suci yang ekstrim. Peti mati yang diukir dari pohon abadi ini juga sangat langka. Kayu pemahaman Dao adalah harta karun yang didambakan oleh para kultivator bahkan dalam mimpi mereka. Ini adalah leluhur Xia Agung saya. Sesama pengikut Tao, Anda tidak akan mempersulit kami, bukan? Kaisar Besar Xia sangat agung dan mengesankan. Dia mengenakan mahkota 9 naga di kepalanya sambil bertanya dengan suara berat. Tidak ada yang menjawab. Dari sudut pandang etika, mengambil mayat leluhur adalah sesuatu yang harus dilakukan. Tidak ada cara untuk menghentikan mereka. Namun, mayat ini tidak biasa. Itu adalah bahan abadi yang tak ternilai harganya yang dapat disempurnakan menjadi senjata kaisar yang tak tertandingi. Itu sulit ditemukan di dunia ini, dan tidak ada orang yang tidak akan tergoda. Suasana agak tegang.
Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Orang-orang yang berkumpul di sini semuanya adalah tokoh-tokoh kuat yang bisa meremehkan dunia. Belum lagi tokoh-tokoh besar dari 100 sekte, hanya 3 dinasti besar lainnya di benua tengah yang bisa dibandingkan dengan Gritsia. Selain itu, ada juga Raja Iblis Pegunungan Selatan dan Raja Perang, serta Biksu Suci Gurun Barat. Siapa di antara mereka yang bukan perwakilan dari kekuatan besar dengan asal-usul yang menakutkan? Di masa lalu, ketika Kaisar Agung berjalan di dunia, dia tak terkalahkan dan kesepian sepanjang zaman. Keagungan macam apa itu? Kita semua ingin melihat wajahnya. Seseorang memecah keheningan. Yang lain semua setuju. Orang-orang Gritsia berada dalam situasi yang sulit. Selama mayat di dalam peti mati terkena cahaya, pasti akan ada pertempuran berdarah. Jenazah leluhur tidak boleh dinodai. Alis putih paman tua Gritsia bergetar saat dia berteriak dengan suara tegas. Itu benar. Leluhur adalah kaisar besar umat manusia. Bagaimana kita bisa mengganggunya dengan membuka peti mati? Rambut hitam kaisar besar Sia menari-nari dengan kacau. Matanya seperti kilat. Seorang guru sekte berkata, kata-kata ini salah. Kita semua mengagumi pembawaan Kaisar Agung di masa lalu yang tak tertandingi dan memujanya dengan hati yang saleh dan penuh hormat. Bagaimana ini bisa dianggap sebagai penodaan? Suasana menjadi sedikit tegang lagi. Sedikit banyak ada tanda-tanda badai akan datang. Mayat seorang kaisar besar sudah cukup untuk membuat orang bertempur sampai darah mengalir seperti sungai. Namun, tidak ada yang berani mengambil langkah pertama untuk membuka peti mati. Mereka tidak hanya takut pada orang lain, mereka juga takut pada Kaisar Agung yang telah meninggal. Legenda yang ditinggalkannya terlalu banyak. Kaisar Agung mengguncang zaman dahulu dan memukau orang-orang sezamannya. Dia menciptakan kitab suci Kaisar Agung, sebuah kitab suci kuno yang tak tertandingi. Di antara mereka, kitab suci ofensif, Imperial Draconic Key, tidak ada bandingannya di Prefektur Tengah. Itu adalah kitab suci nomor 1 di era saat ini. Dikatakan bahwa dalam hal penyerangan, satu-satunya yang bisa menyainginya adalah formula pertarungan dari 9 rahasia. Sayangnya, itu hanya muncul sesekali dan hampir hilang dalam warisan. Kaisar Agung adalah seorang legenda. Ketika dia berjalan di dunia fana, dia sebanding dengan para dewa. Beberapa orang mengatakan bahwa dia bisa melawan langit dan membunuh makhluk abadi. Dia adalah karakter luar biasa yang tak tertandingi. Saat itu, kekuatan serangannya membuat seluruh dunia gemetar. Dia tak tertandingi di dunia. Setelah Ki Drakonik Kekaisaran muncul, tidak ada seorang pun di dunia yang dapat bersaing dengannya. Kaisar Agung mengabaikan dunia dan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dan mulia dalam sejarah umat manusia. Meskipun dia telah meninggal, orang-orang khawatir bahwa dia masih memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Mereka takut bahwa pada saat peti matinya dibuka, bencana yang menghancurkan akan terjadi. Ini bukanlah suatu kemustahilan. Orang-orang dari Kekaisaran Grensia mengerutkan kening. Mereka mengerti bahwa sangat sulit untuk membawa seluruh peti mati dewa. Semua master sekte di dunia tidak akan menyetujuinya. Keributan terjadi di tempat kejadian. Bahkan jika mereka semua adalah ahli tertinggi, mereka tidak bisa tetap tenang lagi. Setelah peti mati dibuka, mungkin akan ada pertempuran berdarah. Semua orang mundur beberapa langkah. Kaisar Agung dihormati oleh semua ras sejak zaman kuno. Tidak semua orang bisa melihat wajah naganya. Lebih baik bagi mereka yang tidak memiliki urusan pergi untuk menghindari menghujat Kaisar Agung. Guru sekte lama dari sekte Yin Yang, Wang Yangzan, berbicara. Beberapa orang mengangguk setuju. Mereka tahu apa yang dia maksud. Mereka ingin membersihkan tempat kejadian. Apapun yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung di dalam peti mati kuno itu adalah harta karun. Dengan begitu banyak orang, tidak ada cukup ruang untuk berkeliling. Sekarang, setelah memaksa beberapa orang pergi, hanya para penguasa tertinggi yang tersisa untuk mendiskusikan pembagian dan kepemilikan harta karun abadi. Kelompok Grand Preceptor Xiao berdiri bersama dengan sekte Yin Yang. Xiao Yunseng memiliki senyuman yang bukan senyuman. Dia menatap Yevan dan yang lainnya dan berkata, jika Anda pergi lebih awal, Anda masih bisa hidup selama setengah hari. Apa maksudmu? Yevan menatapnya dengan acuh tak acuh. Semua orang di sini tahu latar belakang mereka. Hanya sedikit dari kalian yang tidak tahu latar belakang kalian. Xiao Yunseng tenang dan tidak gelisah. Dia menatap Yevan dan yang lainnya dengan sedikit jijik. Kemudian dia berkata dengan santai, saya pikir perlu untuk mengusir orang-orang yang tidak bisa melihat cahaya dan tidak bisa dilihat di depan umum. Ketika seorang ahli tertinggi seperti itu berbicara, beberapa orang langsung mengangguk setuju.
Mereka pikir itu perlu untuk mengusir beberapa orang. Duan De, Dongfang Ye, dan yang lainnya semuanya marah. Orang tua buta itu juga mendengus dan memutar matanya. Xiao Yunseng berkata dengan acuh tak acuh, di tempat ini, semua orang adalah ahli tertinggi. Mereka semua adalah orang-orang dengan identitas yang hebat. Kalian para semut yang sedikit harus pergi dengan cepat. Bahkan para ahli tertinggi setengah langkah berhenti di kaki peron. Tidak ada yang mengikuti. Seorang kultivator dari alam transformasi naga seperti Ye Fan terlalu mencolok. Ye Fan mengulurkan satu jari. Dia tidak memiliki rasa hormat kepada para ahli tertinggi. Dia menunjuk hidungnya dan berkata, "Kamu pikir kamu siapa?" Mata Xiao Yunseng dipenuhi dengan niat membunuh. Dia benar-benar ingin menamparkan Ye Fan sampai mati. Namun, kekuatan sucinya dibatasi di tempat ini. Dia berkata dengan dingin, "Semua orang di sini adalah sosok tingkat pemimpin. Tidak ada tempat bagimu untuk berdiri. Cepatlah dan pergilah. Kami ada pertemuan di sini. Kamu pikir kamu siapa?" Ye Fan mencibir. Wajah Xiao Yunseng menjadi gelap. Dia berkata, "Anak kecil, kamu mencari kematian." Dia sekali lagi mendorong semua orang untuk menatap mangkuk Duan De. Jika dibawa pergi di sini, Ye Fan dan yang lainnya pasti akan dibunuh. Beberapa orang sudah melihat bahwa mangkuk ini tidak biasa. Dalam sekejap, banyak orang tergoda. Biarkan aku melihat seberapa kuat bawang hijau sepertimu. Tidak ada yang menyangka Ye Fan tiba-tiba bergerak dan berinisiatif menyerang makhluk yang kuat. Bas. Dia mengayunkan telapak tangannya langsung ke wajah Xiao Yunseng. Angin itu seperti guntur, dan kehampaan terdistorsi. Semua orang tercengang. Pemuda ini terlalu sembrono. Dia berani menamparkan seorang ahli tertinggi dengan kasar. Itu benar-benar penghinaan. Bagaimanapun, dia hanya seorang pembudidaya alam transformasi naga. Menyerang seorang ahli tertinggi seperti ini adalah penghinaan yang terang-terangan. Ekspresi Xiao Yunseng berubah. Dia telah menjelajahi dunia selama bertahun-tahun. Tidak pernah ada orang yang berani menamparkan wajahnya. Dia mundur, tangannya bergerak. Meskipun kekuatan ilahinya dibatasi, alirannya tidak semulus itu, masih ada lautan energi esensi yang melonjak, terjalin ke dalam hamparan hukum alam di depannya. Itu seperti hujan cahaya 5 warna. Ini adalah perwujudan dari keterampilan daunnya. Boom! Telapak tangan Ye Fan mendarat di layar cahayanya. Platform bergetar, dan keduanya mundur beberapa langkah. Apa latar belakang anak ini? Dia bisa menahan dao seperti lautan dari seorang ahli tertinggi dengan kekuatan fisiknya. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Semua orang yang hadir adalah pahlawan. Setelah terkejut, mereka tidak menunjukkan terlalu banyak ekspresi. Mereka hanya bisa berdiskusi seperti ini. Kamu hanya daun bawang, dan kamu ingin memintaku pergi. Aku akan melawanmu hanya dengan satu tangan. Ye Fan mengaitkan jarinya ke arah Xiao Yunseng, mencoba memprovokasi dia untuk menyerang. Bajingan kecil. Wajah Xiao Yunseng pucat pasi. Semua orang yang hadir adalah ahli tertinggi yang tak tertandingi. Di depan semua orang, dia dipermalukan dan diremehkan oleh bukan siapa-siapa dari alam transformasi naga. Bagaimana dia bisa menerima ini? Boom! Meskipun divine power-nya tidak mengalir dengan lancar, dia masih memaksakan dirinya untuk meningkatkannya. Cahaya misterius di depannya seperti lautan yang mengamuk. Hukum terjalin, dan senjata terlarang muncul di atas kepalanya. Gendut, ikuti aku. Ye Fan menarik Duan De dan memintanya untuk membantu melindungi tubuhnya. Dia meningkatkan kekuatan pertarungannya ke puncak keadaannya saat ini. Kabum! Dia telah dengan sabar menunggu sampai sekarang. Sekarang dia telah menemukan kesempatan seperti itu, dia tidak akan melepaskannya. Dia menunjuk ke langit dan menyerang. Kabum! Layar cahaya di depan Xiao Yunseng retak, dan hukum terus runtuh. Bagaimanapun, kekuatan sucinya disegel. Meskipun dia masih bisa menggunakannya, itu tidak bisa dibandingkan dengan kekuatannya yang biasa. Bang! Dia dikirim terbang. Dia tidak bisa memblokir Ye Fan yang seperti binatang buas. Dampaknya sangat besar dan menakutkan. Gendut, ikuti. Ye Fan berteriak. Dia meminta Duan De untuk terus melindunginya. Dia membentuk segel dengan kedua tangan dan menyerang ke depan. Segel merangkul gunung. Dia memegang gunung di tangannya dan mendorongnya keluar. Telapak tangannya sehitam tinta, dan sebuah gunung iblis kuno menekan ke bawah. Bang! Ekspresi Xiao Yunseng berubah. Dia menyerang secara pasif. Tangan kanannya terjalin dengan hukum untuk memblokir. Namun, cahaya ilahi tidak sekuat biasanya. Itu ditembus dalam sekejap. Ye Fan menggunakan tangannya untuk membentuk stempel gunung dan menembus telapak tangan Xiao Yunseng. Darah segera muncrat dari telapak tangan Xiao Yunseng. Ah! Xiao Yunseng berteriak dan dengan cepat mundur.
Tangan kanannya benar-benar cacat. Tulangnya patah. Ye Fan mengejar Xiao Yunseng seperti hantu. Segel gunung hitam di tangan kanannya tidak berhenti. Itu terus menyerang dan menghantam dengan keras. Puff! Darah muncrat keluar. Lengan kanan Xiao Yunseng hancur menjadi pasta daging. Fragmen tulang dan daging berceceran di mana-mana. Semua orang terkejut. Jenis tubuh macam apa ini? Bahkan tubuh seorang kultivator tertinggi pun tidak bisa menahannya. Dalam pertempuran jarak dekat, dia menderita kerugian besar. Pada saat ini, Ye Fan menggunakan seni rahasia dinasti surgawi kuno, pengadilan surgawi. Dia menyerang dengan telapak tangan yang tidak mungkin dihindari. Tampar. Xiao Yunseng ditampar dengan keras di wajahnya. Rahang bawahnya retak. Aliran darah yang panjang mengalir keluar. Semua orang terkejut. Makhluk yang maha kuasa telah ditampar oleh seorang kultivator dari alam rahasia transformasi naga. Ini hanyalah sebuah cerita fantasi. Itu seperti singa yang tersandung oleh semut. Ini sama sekali tidak realistis dan tidak masuk akal. Tidak ada satu orang pun yang tidak tercengang. Ini terlalu tidak terduga, dan mereka tidak tahu harus berkata apa. Bangsat! Paru-paru Xiao Yunseng hampir meledak. Rahang bawahnya retak. Sangat sulit baginya untuk berbicara. Rasanya seperti sedang makan telur bebek asin. Bangsat! Ekspresi Ye Fan dingin. Dia dengan cepat mendekati Xiao Yunseng. Duande sangat kooperatif. Dia menjaga agar mangkuk yang pecah tetap bergerak maju dan melindungi tubuh Ye Fan. Tampar. Ye Fan menamparkan wajah Xiao Yunseng lagi. Itu masih merupakan seni rahasia pengadilan surgawi. Itu aneh dan tidak mungkin untuk dilawan. Seolah-olah tamparan itu datang dari langit. Xiao Yunseng tertegun. Dia ditampar untuk kedua kalinya. Itu adalah tamparan yang keras dan jelas. Darah mengalir dari sudut mulutnya sejauh lebih dari 2 meter. Setengah dari wajahnya hampir ditampar dan hampir berubah bentuk. Ah! Pada saat ini, Xiao Yunseng hampir menjadi gila. Dia adalah seorang kultivator yang kuat dari keluarga Xiao, tetapi dia dipermalukan seperti ini. Kamu sepotong bawang. Ye Fan menindaklanjuti dan meludahkan kata-kata ini. Chapter 592 Iblis Penelan Surga meliputi masa kini. Xiao Yunseng ditampar oleh seorang pembudidaya dari alam transformasi naga. Dia benar-benar terpana. Dia meraung seperti binatang buas yang terluka. Ye Fan menindaklanjuti dan menekan tangan kanannya ke bawah. Kali ini, itu ditujukan ke tengah alis Xiao Yunseng. Dia ingin membelah kepalanya. Xiao Yunseng mengangkat tangan kirinya untuk menangkis. Jika bagian tengah alisnya patah, Divine Sense-nya akan hancur. Dalam hal ini, bahkan jika dia adalah seorang kultivator yang tak tertandingi, dia tidak akan bisa bertahan. Pada tingkat kultivasinya, bahkan jika anggota tubuhnya patah, dia bisa menumbuhkannya kembali. Satu-satunya hal yang tidak bisa terluka adalah indera ilahinya. Setelah jejak jiwa dihancurkan, orang itu tidak akan ada lagi. Bang! Apa yang dilepaskan Ye Fan masih merupakan jejak merangkul gunung, maju dengan berani. Tangan kanannya berwarna hitam pekat seperti puncak gunung, menghancurkan hukum yang terbentuk dari jalinan kekuatan ilahi, menyerang ke dalam. Retak. Tangan kiri Xiao Yunseng kejang dan terpelintir. Tangan kirinya patah tulang. Rasa sakit membuat wajahnya berkerut dan keringat dingin muncul di dahinya. Puff. Tangan kanan Ye Fan berubah menjadi gunung hitam dan terus menekan. Itu adalah konfrontasi fisik murni. Telapak tangan dan jari-jari Xiao Yunseng akhirnya patah dan berubah menjadi tumpukan pasta daging. Seberapa kuat tubuh seorang ahli? Tapi di depan Ye Fan, itu tidak cukup. Itu dihancurkan oleh kekuatan fisik puncaknya. Ah! Xiao Yunseng berteriak. Dia mencondongkan tubuhnya ke belakang untuk menghindari serangan yang akan membelah kepalanya. Tangan kanan Ye Fan menekan ke bawah, hampir menyentuh dahinya. Jiwa Xiao Yunseng hampir meninggalkan tubuhnya. Dia tidak peduli lagi dengan wajahnya. Dia jatuh ke tanah dan berguling-guling di tanah. Bang! Ye Fan mengambil 3 langkah ke depan. Dia mengayunkan kaki kanannya dan menghantamnya dengan kuat. Bro, tendangan ini sangat kuat. Telapak kakinya mendarat di dada Xiao Yunseng. Lebih dari selusin tulang rusuknya patah. Puff. Xiao Yunseng membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Pada saat itu, semua organ dalam tubuhnya patah. Tendangan itu hampir menembus dadanya. Bang! Ye Fan terus menggerakkan kakinya, dan kali ini, dia tidak menahan diri sama sekali. Dia menginjak dahinya, dan jelas sekali dia ingin menghancurkan tengkoraknya dan membunuhnya. Semua ini terjadi dalam sekejap, begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa menghentikannya. Semuanya terjadi dalam sekejap. Seseorang di samping berteriak dengan keras. Grand Preceptor Xiao memiliki lebih dari selusin senjata terlarang di atas kepalanya.
Rambutnya berdiri tegak saat dia menerkam seperti seekor singa tua. Bang! Ye Fan tidak bergeming. Kaki kanannya menginjak dengan keras, membidik bagian tengah alis Xiao Yunseng. Jika mendarat, bahkan yang maha kuasa yang tak tertandingi pun akan mati. Pada saat kritis ini, Xiao Yunseng memuntahkan seteguk esensi darah Xiantian dan mengubahnya menjadi perisai kilin. Ye Fan meraung dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menginjak. Dengan ledakan keras, dia menginjak perisai darah, menyebabkan platform bergetar. Sangat mudah untuk membayangkan berapa banyak kekuatan yang dia gunakan. Perisai kilin berwarna darah hancur berkeping-keping dan kemudian meledak dengan keras. Kekuatan kaki Ye Fan sebagian besar diblokir, tetapi pada akhirnya tetap jatuh. Dong! Seperti drum yang teredam, sebagian kepala Xiao Yunseng mengempis. Itu diinjak-injak oleh Ye Fan, tetapi pada akhirnya tidak terbelah. Itu adalah kekacauan yang berdarah. Pada saat ini, penasihat agung Xiao tiba. Dia melambaikan tangannya, dan lukisan gunung dan sungai yang indah muncul. Dia ingin membawa Ye Fan masuk. Bang! Ye Fan menjentikkan jarinya. Kali ini, dia membentuk segel manusia raja, dan dengan postur penguasa umat manusia, dia dengan paksa mengguncang lukisan gunung dan sungai. Boom! Tubuh fisik Ye Fan tidak tertandingi, dan meskipun mana Grand Preceptor Xiao ditekan, dia masih memiliki kemampuan untuk menggerakkan laut. Dengan getaran yang hebat, keduanya terhuyung-huyung kembali. Pergilah ke neraka. Pada saat ini, di belakang Ye Fan, orang barbar yang juga dilindungi oleh mangkuk pecah Duan De bergerak. Dia mengayunkan tongkat besar di tangannya. Di tanah, Xiao Yunseng terkejut dan marah. Dia dengan cepat berguling untuk menghindari serangan yang mengejutkan ini. Dentang! Tubuh fisik orang barbar itu juga sangat menakutkan. Tongkat gigi serigala hampir bisa menembus langit, dan itu menyebabkan platform giok berguncang dengan keras. Jika itu bukan tempat peristirahatan para dewa, itu pasti sudah menjadi tumpukan abu. Bang! Xiao Yunseng menghindari serangan pertama, tapi dia tidak bisa menghindari serangan kedua. Dengan teriakan, kedua kakinya dihancurkan oleh Dong Fang Ye, dan itu berantakan. Kamu berani. Namun, Ye Fan memblokirnya dan tidak membiarkannya maju. Dia terus bertabrakan dengan lukisan gunung dan sungai. Jari-jarinya memecahkan langit, dan lukisan kuno itu hampir hancur. Swoosh! Orang-orang dari sekolah Yin yang bergerak. Seseorang yang kuat memuntahkan air terjun dan maju untuk menyelamatkan Xiao Yunseng. Jika tidak, dia pasti akan terkubur di bawah tongkat gigi serigala barbar. Pada saat yang sama, pemimpin lama sekolah Yin Yang, Wang Yangzan, secara pribadi bergerak. Dia maju ke depan untuk menghadapi orang-orang di depannya. Awalnya, dia adalah orang yang mengatakan ingin membersihkan tempat itu. Sekarang sekutunya berada dalam masalah, dia secara alami harus membangun kekuatannya. Ini adalah keberadaan tingkat fosil yang hidup. Dia berusia lebih dari 3.000 tahun, dan semua orang takut padanya. Kecepatannya tidak terlalu cepat, tapi cukup menindas. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia melirik orang-orang dengan sudut matanya. Sikap semacam itu yang memiliki segalanya di telapak tangannya membuat orang merasa terintimidasi. Dia menatap orang-orang dan mengulurkan tangan kanannya untuk meraih mangkuk yang pecah di udara. Dia ingin mengambilnya dan membuat orang-orang ini kehilangan benda pelindung mereka, menyebabkan mereka mati dengan cara yang kejam. Bisa dikatakan bahwa dia memang memiliki modal untuk menjadi begitu sombong. Sebagai fosil hidup, bahkan orang suci papan atas pun bukanlah lawannya. Huff! Pria buta tua itu mendengus dingin dan menamparkan dengan tangan kanannya. Itu juga mengandung kekuatan hukum yang misterius dan menakutkan, dan itu tidak lebih lemah dari pemimpin lama sekolah Yin Yang, Wang Yangzan. Bang! Keduanya bertabrakan, dan pusaran kekuatan ilahi muncul. Itu sangat aneh, dan bahkan waktu dan ruang sepertinya telah berubah. Itu adalah adegan kekacauan. Di sekitarnya, semua orang terkejut. Banyak orang memiliki divine power yang disegel ketika mereka datang ke sini, tetapi level fosil hidup Wang Yangzan masih memiliki metode semacam ini. Seperti yang diharapkan, dia setingkat lebih tinggi dari yang lain. Dan pria buta tua yang biasa-biasa saja itu sebenarnya telah memblokir serangannya. Tadi, tidak ada yang menganggapnya tinggi. Mereka tidak berpikir bahwa dia adalah seorang ahli dunia lain. Itu kamu. Bandit terbesar kedua di utara, Pak Tua Tianblin. Wang Yangzan mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Kamu belum mati. Jika kamu belum mati, bagaimana aku bisa mati? Pria buta tua itu tertawa nakal. Wosh! Kedua belah pihak dengan cepat berpisah dan mundur. Mereka berdua sangat takut satu sama lain, dan tidak ada yang berani menyerang dengan gegabah lagi.
Terutama dahinya, sebagian telah runtuh, dan cetakan sepatu Ye Fan tercetak dengan jelas. Penghinaan semacam ini membuatnya gila, dan sorot matanya sangat kesal. Tai Huang adalah kaisar umat manusia, dan dia dihormati oleh semua orang. Sebagai anggota umat manusia, mengapa kita tidak bisa memandangnya? Apakah Anda menganggap orang lain sebagai ras alien, atau apakah Anda memiliki kesetiaan di dalam hati Anda? Ye Fan menaruh topi besar pada orang-orang Yin dan Yang. Banyak orang ditakdirkan untuk diklasifikasikan ke dalam barisan orang-orang yang ingin membersihkan tempat itu, dan setelah mendengar kata-kata ini, mereka semua setuju dan bergema. Adegan itu kacau, dan penguasa kekaisaran Xia keluar dari kerumunan dan berkata, kami hanya akan mengambil tubuh leluhur, dan kami tidak akan menyentuh yang lain. Sekarang, buka peti matinya. Setelah konflik barusan, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Kelompok yang tampaknya paling lemah memiliki 2 orang barbar, dan ada juga bandit terbesar kedua di utara. Ini di luar dugaan semua orang. Pada saat ini, Ye Fan dan yang lainnya juga memiliki tatapan aneh di mata mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa latar belakang pria buta tua itu begitu hebat. Ci. Sinar cahaya ilahi melesat keluar, dan ki drakonik kekaisaran disuntikkan ke dalam jejak di peti mati kuno. Tutup peti mati mengeluarkan suara, dan sebuah celah perlahan-lahan terbuka. Boom! Ki kacau purba mengalir keluar, dan suaranya seperti gemuruh guntur. Semua orang dengan cepat mundur, melihat peti mati kuno itu dengan gugup. Ini adalah tempat pemakaman seorang kaisar kuno, dan tidak ada yang bisa memastikan apakah dia telah meninggalkan rencana cadangan. Semua orang sangat gugup. Ki kacau purba menghilang, dan tutup peti mati diam-diam melayang, mengungkapkan semua yang ada di dalamnya. Semua orang bergegas maju bersama. Itu benar-benar kosong. Itu sebenarnya adalah peti mati yang kosong. Tidak ada mayat, dan tidak ada jejak Tai Huang. Apa yang terjadi? Di mana mayat Tai Huang? Mengapa peti mati itu kosong? Kemana perginya jasad kaisar kuno? Tak lama kemudian, orang-orang menemukan jejak berbentuk manusia di bagian bawah peti mati. Ini adalah sosok kaisar kuno, dan itu dicap di bagian bawah peti mati. Apakah Tai Huang berubah menjadi Dao? Dia meleburkan dirinya ke dalam langit dan bumi. Pada saat ini, orang-orang sangat bersemangat. Ini adalah jejak Dao yang ditinggalkan oleh kaisar manusia yang hebat. Misteri mendalam macam apa yang terkandung di dalamnya. Mereka bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa itu adalah kitab suci kuno yang tertinggi. Kemana perginya Tai Huang? Ini adalah pertanyaan semua orang. Tiba-tiba, seseorang menunjuk ke dinding peti mati dan berkata, ada tulisan di atasnya. Kaisar surgawi yang tidak pernah mati. Seseorang membaca, tetapi dia segera terputus. Niat membunuh meletus di sini. Pada saat ini, orang-orang ini akhirnya tidak tahan lagi. Jika mereka ingin memperebutkan peti mati kuno, mereka harus mengambilnya sendiri. Tidak hanya itu jejak Dao dari seorang kaisar manusia yang hebat, tapi sepertinya ada rahasia lain juga. Jangan bertindak gegabah, kamu akan menghancurkan jejaknya. Seseorang berteriak. Setelah peti mati ini hancur berkeping-keping, jejak di atasnya tidak akan ada lagi, dan tidak ada yang bisa mendapatkannya. Orang tua ini sudah mengatakan bahwa semua orang yang tidak terkait harus pergi. Wang Yangzan dari Sekte Yin yang mengungkit masalah lama lagi. Raja Iblis Pegunungan Selatan, Kaisar Benua Tengah, Biksu Suci Gurun Barat, dan yang lainnya maju, memaksa banyak orang pergi. Dan kalian, cepatlah pergi. Di samping Wang Yangzan, seorang ahli hebat mencaci maki Ye Fan dan yang lainnya. Ekspresinya dingin, dan dia tidak kenal takut. Apakah kamu sudah melupakan rasa sakit barusan? Pria buta tua itu mencibir. Tempat ini bukan untuk sembarang orang. Ketika Wang Yangzan mengatakan ini, energi hidup dan mati muncul di atas kepalanya. Energi merah dan hitam menggulung, dan seolah-olah langit yang cerah telah turun, menekan semua orang. Setiap ahli besar merasa tercekik. Senjata orang suci kuno. Wajah banyak orang menjadi pucat. Bahkan tokoh-tokoh tingkat dewa suci pun merasa khawatir. Mereka tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan mengeluarkan senjata orang suci, dan mereka pasti akan mampu menyapu semuanya. Kekuatan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh manusia. Di era di mana orang suci jarang muncul, senjata semacam ini praktis tak tertandingi di bawah langit. Apakah ini cermin Yin Yang yang legendaris? Ketika semua orang memikirkan senjata yang hampir seperti legenda ini, ekspresi mereka semua berubah. Ini adalah senjata suci yang telah diwariskan selama berabad-abad. Senjata ini telah diwariskan di dunia selama lebih dari 200.000 tahun, dan tidak pernah dihancurkan.
Itu adalah salah satu senjata suci kuno yang paling menakutkan. Itu seperti bagaimana Kaisar Agung menemukan emas merah darah Phoenix, energi sumber segala sesuatu, dan emas hijau air mata abadi. Senjata yang disempurnakan oleh orang suci kuno dengan bahan biasa dapat bertahan setidaknya selama 10.000 tahun, dan paling lama 100.000 tahun, senjata itu akan dilenyapkan oleh perjalanan waktu. Hanya senjata suci tertinggi yang dimurnikan oleh benda-benda ilahi yang tak tertandingi yang bisa bertahan lama. Mereka disebut senjata suci, dan mereka sulit ditemukan di dunia ini. Tidak, itu bukan senjata suci itu. Itu tidak memiliki energi yang tak terkalahkan untuk menghancurkan semua hal. Itu adalah cermin kuno yang ditiru oleh Sekte Yin yang 50.000 tahun yang lalu. Meskipun berasal dari tangan orang suci, itu tidak ditempa dari benda ilahi yang tak tertandingi. Setelah puluhan ribu tahun, itu sudah setengah hancur. Namun, itu masih memiliki energi orang suci yang sangat kuat. Senjata lain pasti tidak bisa menahannya. Semua orang mundur, dan wajah banyak orang pucat. Mereka tahu bahwa mereka pasti tidak bisa bersaing dengan Sekte Yin Yang. Meskipun orang-orang dari Sekte Yin yang tidak kenal takut, mereka tidak berani bersikap tidak sopan kepada orang-orang dari dinasti Surgawi Abadi. Dinasti Surgawi Abadi adalah warisan dari Kaisar Agung umat manusia. Namun, mereka tidak berpura-pura bersikap sopan kepada Ye Fan dan yang lainnya. Xiao Yunseng, yang berdiri bersama mereka, mengertakkan gigi dan berteriak, "Kemarilah. Orang buta tua, senjata suci saya yang rusak, bahkan di tempat khusus yang menekan kekuatan ilahi ini, sudah cukup untuk membunuh kalian semua." Master Sekte Lama dari Sekte Yin Yang, Wang Yangzan, berkata dengan santai, "Demi orang tua legendaris, aku akan melepaskanmu. Namun, orang-orang ini harus mati." Dia menatap Ye Fan, Dongfang Ye, Duande, dan kemudian mengunci mangkuk yang pecah, ingin mengambilnya sendiri. Platform batu giok tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang tahu bahwa bahkan senjata suci yang telah lama rusak karena berlalunya waktu masih bisa membunuh banyak master yang tak tertandingi. "Gendut, berikan mangkukmu." Wang Yangzan bersikap dingin dan tanpa ampun saat dia menuntut harta karun pelindung orang-orang ini. Pada saat hidup dan mati ini, ekspresi Duande berubah tak terduga. Satu saat, dia mengertakkan gigi, dan saat berikutnya, matanya berkedip-kedip. "Kalian semua serangga sudah mati." Xiao Yunseng mengertakkan gigi dan berkata dengan kebencian yang tak tertandingi, "Sialan gendut, serahkan mangkuknya dengan cepat." "Sial, apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku?" Duande mengertakkan gigi dan akhirnya mengambil keputusan. Mangkuk yang pecah di atas kepalanya mengeluarkan aura yang menakutkan. Retak, retak, retak. Itu terlihat sangat familiar, sangat mirip dengan legenda yang tercatat dalam buku kuno. Aku ingat, wajah hantu itu. Itu adalah jejak Kaisar Agung Pemakan Surga. Tutup tembikar ini adalah senjata penguasa. Guci jahat pemakan surga kuno. Adalah senjata Dao ekstrim dari tanah gurun timur. Astaga, tutup guci ajaib yang telah lama hilang akhirnya muncul. Banyak orang merasa ngeri dan mau tidak mau mundur selangkah. Hal ini membuat bulu kuduk orang berdiri. Mangkuk yang pecah sebenarnya berisi setengah dari senjata berdaulat yang ekstrim. Jangan takut, setengah senjata ekstrim tidak bisa dihidupkan kembali. Kecuali orang suci datang, tidak ada yang bisa mengaktifkannya, dan itu tidak bisa menunjukkan kekuatan abadi dari seorang kaisar besar. Kalau begitu pergilah dan cobalah. Bahkan jika itu tidak bisa menunjukkan kekuatan kaisar, itu masih bisa menekan senjata orang suci kuno. Platform batu giok itu gempar. Tidak ada satu orang pun yang tidak terkejut, dan mereka semua mundur. Ye Fan juga keluh. Bagian terpenting dari guci jahat pemakan surga kuno yang tidak bisa dilupakan Kaisar Hitam sebenarnya ada di tangan Duande, tersembunyi di dalam mangkuk yang pecah. "Kamu berani pamer di depanku dengan cermin yang pecah." Duande mengangkat kepalanya dan berkata dengan tenang, "Kalian sudah selesai, kalian benar-benar menyinggung perasaanku. Di masa depan, aku akan menggali makam leluhurmu, dan meninggalkan pemakamanmu untuk digali oleh cucuku." N. Chapter 593 Pedang Tai Huang, Peta Jiuli, Panci Penelan Langit. Tidak perlu menjelaskan kehidupannya yang gagah berani. Cara Duan Gendut mengancam orang berbeda dari yang lain. Dia berbicara tentang menggali pemakaman leluhur orang, dan kemudian dia berbicara tentang menggali makam orang. Semua orang terdiam. Mereka belum pernah melihat orang seperti itu sebelumnya. Mereka telah melihat kata-kata yang kejam, tetapi mereka belum pernah melihat seseorang mengancam mereka dengan orang mati. Menggali pemakaman keluargamu hanya karena perselisihan. Siapa yang bisa tahan? Bertindak sendiri, balas dendam semacam ini membuat orang pusing.
Sial, apa latar belakang si gendut sialan ini? Inilah yang dipikirkan banyak orang, dan mereka bergumam di dalam hati. Namun, ketika mereka menjadi tenang, mereka bahkan lebih ketakutan. Setengah senjata kaisar tergantung di udara, dan tekanannya hampir membuat mereka tercekik. Kaisar Agung Vicious bisa dikatakan sebagai orang yang paling menakjubkan sejak zaman kuno. Ada terlalu banyak legenda tentang dia, dan sulit untuk merangkum semuanya. Di atas kepala Duande, ditutup toples iblis pemakan surga, jejak wajah hantu itu memiliki noda air mata, tetapi ada juga senyuman, dan ada sinar matahari dalam kesedihan. Air mata mengaburkan senyuman itu. Mungkin inilah kehidupan Kaisar Agung Vicious. Itu adalah cerminan hatinya, dan mungkin tidak ada yang bisa memahaminya. Itu adalah coretan seperti anak kecil yang membuat semua orang menggigil. Memikirkan kehidupan dan metode Kaisar Agung ini, tidak ada seorang pun yang tidak kagum, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Mengapa dia memiliki senjata kaisar? Ini adalah pertanyaan banyak orang. Meskipun setengah senjata kaisar tidak dapat dibangunkan dan tidak dapat melepaskan kekuatan abadi yang tak tertandingi, itu tidak digunakan untuk menghadapi kaisar kuno. Kekuatan biasa sudah cukup untuk menyapu orang-orang di depannya. Apa yang bisa dipamerkan dengan cermin rusak milikmu itu? Paling-paling, itu bisa digunakan oleh wanita untuk berdandan. Duande berjalan ke depan dengan perut gendutnya. Di atas kepalanya, tutup toples iblis pemakan surga kuno mengeluarkan ribuan cahaya hitam, sepadat tirai hujan. Semua orang mundur. Setengah senjata kaisar bukanlah sesuatu yang bisa membuat orang takut. Sejak zaman kuno, hanya ada beberapa. Sekali senjata kaisar diaktifkan, bahkan jika itu tidak bisa dibangunkan, itu masih bisa membunuh ke segala arah. Siapa yang bisa menghentikannya? Coba sorotkan cermin yang rusak itu ke wajah tampanku. Coba lihat apakah aku menjadi lebih tampan. Duande berjalan ke depan dengan tutup di kepalanya. Apa kau pikir aku mudah digertak? Jika Tuan Gendut ini tidak memamerkan kekuatannya, Anda akan benar-benar berpikir bahwa saya adalah kucing yang sakit. Si gendut Duan melamun, melihat ini dan itu. Akhirnya, dia menatap Xiao Yunseng, yang dahinya diratakan oleh Ye Fan, dan berkata, "Sial, bukankah kamu baru saja menyuruhku kemari? Sekarang, kemarilah." Lemak tidak bermoral ini. Banyak orang mengutuk dalam hati. Cara dia berbicara terlalu memalukan. Dia termasuk tipe bajingan yang hanya tahu bagaimana cara memukul wajah orang dan mengutuk. Wajah Xiao Yunseng berubah menjadi hijau karena marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia benar-benar takut kalau si gendut terkutuk ini akan menyerang. Jika dia mengeluarkan setengah dari persenjataan Kaisar Dao Ekstrim, siapapun akan pingsan. Dan rambut putih tua itu, bukankah kamu menginginkan mangkuk itu? Kenapa kamu tidak terus bertarung? Duande menatap Wang Yangzan lagi. Pemimpin Sekte Yin yang merasa seperti memakan tikus mati. Dia sangat kesal. Dia tidak tahu apa kultivasi lemak ini, tetapi ada seorang pria tua buta di dalamnya. Dengan budidaya fosil hidup, tutup ini pasti bisa membunuh semua yang menghalanginya. Boom! Duande tidak pernah menderita kerugian. Baru saja, dia dimarahi untuk waktu yang lama. Pada saat ini, dia mengeluarkan setengah dari senjata Dao Ekstrim dan menekan ke depan. Aura kuno menyebar. Tutup toples jahat pemakan surga berubah menjadi lubang hitam, menelan semua yang ada di dunia dan menekan ke bawah. Xiao Yunseng tidak mengatakan apa-apa. Dia terus memanjat dengan kakinya yang patah. Dengan lebih dari 10 senjata terlarang, dia langsung melompat turun dari platform setinggi 10.000 zang. Wang Yangzan menggunakan cermin kuno yang rusak untuk membungkus beberapa ahli tertinggi. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan juga mundur beberapa ratus zang jauhnya dari area pusat. Persenjataan Kaisar Dao Ekstrim yang setengahnya kabur seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Jejak wajah hantu di atasnya benar-benar mengalir dengan air mata. Semua orang merasakan bulu kuduk merinding. Menurut legenda, tutup guci jahat ini disempurnakan dari kepala orang yang kejam. Itu adalah inti dari persenjataan Kaisar. Beberapa orang mengatakan bahwa jejak wajah hantu itu digambar ketika Kaisar Agung masih muda. Itu adalah saat yang paling membahagiakan dalam hidupnya. Sejak saat itu, dia adalah musuh dunia dan sangat tidak bahagia dan sedih. Sialan, kemari dan tolong aku. Tutup ini akan menghisapku sampai kering. Duande mentransmisikan suaranya. Ye Fan dan Dong Fang Ye maju dan mentransfer beberapa kekuatan ilahi kepadanya. Sementara itu, pria buta tua itu mentransmisikan suaranya, jangan mencoba menjadi berani. Persenjataan kaisar ini menghabiskan banyak energi. Cukup bagi kita untuk melindungi diri kita sendiri.
Orang-orang itu adalah penguasa negeri ini. Tidak mungkin untuk menekan mereka semua. Dentang. Tidak jauh dari sana, satu set baju besi pertempuran emas muncul. Itu berkedip-kedip dengan cahaya yang melesat ke langit. Itu muncul di samping Kaisar Gu Hua. Itu berbentuk manusia. Ia memegang pedang suci emas di tangannya dan membawa busur ilahi emas di punggungnya. Itu benar-benar memiliki fluktuasi kehidupan. Baju besi ilahi yang luar biasa itu bersifat spiritual. Itu adalah senjata suci yang telah diwariskan selama berabad-abad. Itu ditempa dari benda-benda ilahi dan bisa ada selamanya. Ye Fan menggigil dalam hati. Dia pernah melihat baju besi dewa ini sebelumnya. Istana Kekaisaran Gu Hua telah menggunakannya di depan tanah terlarang terpencil kuno demi memetik obat dewa yang abadi. Layak menjadi dinasti ilahi kuno. Mereka benar-benar membawa baju besi dewa yang sempurna. Banyak orang terkesiap. Itu berbentuk seperti manusia. Cahaya ilahi keemasan menyilaukan seolah-olah itu adalah dewa kuno yang hidup. Itu membuat orang merasa hormat dari lubuk hati mereka. Mereka tidak bisa tidak ingin berlutut dan menyembahnya. Hong, kekuatan ilahi melonjak dengan hebat. Itu penuh dengan vitalitas. Matahari dan bulan muncul di samping Raja Iblis Gunung Selatan. Mereka sangat menyilaukan. Roda matahari bergerak. Seolah-olah seekor naga menangis di 9 langit. Itu menyilaukan dan menerangi semua hal. Roda bulan bergerak. Seolah-olah seekor burung phoenix menangis di 9 alam baka. Kemegahannya yang jernih bagaikan air yang meluap ke langit dan bumi. Roda matahari dan bulan seperti matahari dan bulan yang sebenarnya di langit. Ini juga merupakan senjata suci yang telah diwariskan selama berabad-abad. Senjata ini bisa tetap abadi dan telah lama mengembangkan fluktuasi kehidupan. Itu adalah sesuatu yang jarang terlihat di dunia ini. Swoosh. Di sisi lain, cahaya Buddha melesat ke langit. Sebuah pagoda setinggi 1 meter muncul di atas kepala seorang biksu ilahi gurun barat. Pagoda itu memiliki total 7 lantai dan dibangun dari batu. Namun, itu bisa menekan semua hal di dunia ini. Selain itu, kekuatannya sangat menakutkan. Tidak ada banyak senjata yang bisa dibandingkan dengannya. Itu adalah salah satu benda suci tertinggi dalam agama Buddha sejak zaman kuno. 3 senjata suci kuno yang sebenarnya muncul pada saat yang bersamaan. Selain itu, mereka semua adalah benda-benda suci yang terkenal dalam sejarah umat manusia. Tidak ada yang tidak tergerak. Pada titik ini, banyak orang secara sadar mundur. Tidak ada cara untuk memperebutkan senjata-senjata ini. Itu karena satu senjata suci sudah cukup untuk menyapu bersih mereka. Pada akhirnya, Xia Besar, Hua Kuno, Jiuli, Prefektur Ilahi, Ras Iblis Gunung Selatan, Sekte Buddha Barat, Kelompok Duande, dan lebih dari 10 kekuatan besar tiba. Yang lainnya semuanya mundur. Kekuatan besar yang memiliki 3 senjata suci, serta kelompok Duande, berdiri di bagian paling depan. Tidak ada yang keberatan atau mengatakan apapun. Saat ini, kekuatan adalah segalanya. Orang-orang dengan hati-hati mempelajari kata-kata di peti mati karena takut kehilangan satu kata pun. Itu karena ini ditinggalkan oleh Kaisar Agung. Ini mencatat sebuah rahasia yang mencengangkan. Pemilik asli peti mati ini sebenarnya adalah Kaisar Surgawi yang abadi. Dia adalah eksistensi tertinggi dari era kuno. Di dalam hati 10.000 ras kuno, dia melampaui para dewa. Kaisar Surgawi yang abadi benar-benar ada. Seorang biksu ilahi dari agama Buddha tergerak. Umat manusia telah lama kehilangan warisan masa lalu kuno. Hanya sedikit demi sedikit yang terekam. Semuanya telah hilang dalam sungai sejarah yang panjang. Kaisar Surgawi yang abadi adalah eksistensi misterius dan kuno yang bahkan raja-raja kuno pun harus bersujud menyembahnya. Tidak ada yang menyangka bahwa yang disebut dewa ini sebenarnya adalah dia. Semua orang melihat ke arah bongkahan es ilahi 5 warna itu. Ada sepotong kulit manusia di dalamnya. Aura yang mengalir keluar darinya sebanding dengan kebangkitan senjata Kaisar. Itu tak tertahankan. Astaga, itu adalah kulit manusia Kaisar Surgawi abadi. Jika ras kuno tahu tentang ini, tempat ini pasti akan menjadi tanah suci mereka. Jika makhluk-makhluk kuno itu tahu bahwa mayat Kaisar Surgawi abadi dimakamkan di sini, dunia akan dilemparkan ke dalam kekacauan. Semua raja kuno akan keluar dan bergegas ke sini. Ini jelas merupakan rahasia yang menembus surga. Dewa yang disembah oleh 10.000 ras kuno sebenarnya dimakamkan di sini. Dia bukanlah ilusi tetapi benar-benar ada sebelumnya. Dia adalah Kaisar Surgawi yang abadi. Orang-orang merasa sulit untuk menenangkan keheranan mereka. Mereka tidak bisa menghentikan gelombang besar di hati mereka. Semua orang menghela nafas dalam kekaguman. Hanya Kaisar Surgawi abadi dari tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya yang akan memiliki metode yang begitu agung.
Dia menebang pohon teh kuno pemahaman Dao dan menggunakannya sebagai peti mati untuk dirinya sendiri. Dia ada di era kuno yang jauh dan tidak memiliki musuh. Energi spiritual antara langit dan bumi sangat kaya, dan obat abadi dapat ditemukan. Hanya dia yang bisa melakukan semua ini. Dan Kaisar Agung benar-benar mampu. Dia memindahkan Kaisar Surgawi yang abadi keluar dan memasuki peti mati untuk tidur. Hanya saja, mengapa hanya ada kulit yang tersisa dari Kaisar Surgawi yang abadi? Kemana perginya Kaisar Agung? Mengapa dia menghilang? Sayangnya, tidak ada lagi catatan di peti mati itu. Hanya ada beberapa baris teks yang menjelaskan asal-usul pemilik asli peti mati tersebut. Pada akhirnya, kita masih belum bisa membuktikan bahwa makhluk abadi itu ada di dunia ini. Semua orang menghela nafas. Setelah mengetahui asal-usulnya, mereka tidak tahu apakah mereka lega atau kecewa. Meskipun Kaisar Surgawi abadi melampaui para dewa di hati ras-ras kuno, dia tetaplah seorang kaisar kuno yang tak tertandingi pada akhirnya. Dia hanya didewakan dan bukan makhluk abadi atau dewa. Apakah makhluk abadi ada di dunia ini? Sekarang, para tokoh besar ini semua bingung. Semua tanda menunjukkan fakta bahwa mereka tidak ada. Peng. Tiba-tiba, seseorang mengambil tindakan. Mereka mulai memperebutkan peti mati kuno dan harta karun abadi yang mengejutkan dunia. Di bagian bawah peti mati ada sebuah diagram yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung. Ini adalah jejak Dao yang luar biasa, dan tidak ada seorang pun yang tidak akan tersentuh. Duan De tidak ikut bersenang-senang. Dia mengguncang guci iblis pemakan surga dan mengubahnya menjadi jurang hitam. Dia segera mengumpulkan tutup peti mati. Ini adalah kayu pemahaman Dao. Itu tidak bisa ditukar dengan sumber ilahi apapun. Hanya hal-hal yang ada di tanganku yang benar-benar milikku. Duan yang gendut cukup puas. Sementara yang lain memperebutkan diagram Dao, dia adalah orang pertama yang merebut benda ilahi yang paling praktis dan tak ternilai harganya. Jika seseorang berkultivasi di atas peti mati ini, mereka dapat dengan mudah memasuki alam pemahaman Dao. Bahkan jika mereka memotong sepotong kecil dan menjualnya, itu masih tak ternilai harganya. Peng. Seseorang mengaktifkan Divine Force mereka, tetapi mereka tidak bisa memecahkan peti mati yang diukir dari pohon abadi. Pada akhirnya, Raja Iblis Gunung Selatan mencabut beberapa paku batu dan merobek peti mati bagian luar. Mata semua orang memerah, tapi 8 paku batu itu semuanya jatuh ke tangan Raja Iblis Gunung Selatan. Tidak ada yang bisa merebutnya karena dia memegang senjata orang suci kuno, matahari dan bulan. Tidak ada yang berani mendekat. Peng. Papan kayu peti mati bagian luar direbut oleh orang lain. Pada akhirnya, peti mati itu jatuh ke tangan dinasti kejayaan kuno dan biksu suci gurun barat. Satu sisi memiliki pakaian dewa emas yang tak tertandingi, dan sisi lainnya memiliki pagoda batu bodhisattva. Tidak ada yang bisa menandingi mereka. Yang lainnya merasa cemas. Mereka memperebutkan peti mati kecil dan jejak Dao Kaisar Agung. Kamu boleh mengambil peti mati, tapi tinggalkan bagian bawahnya. Tidak ada yang boleh merusak jejak Dao yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung. Jika tidak, jangan salahkan Xia Agung saya yang kejam. Kaisar Besar Xia berbicara. Mereka tidak memegang senjata orang suci kuno, tetapi mereka masih tenang dan tenang saat mereka menyapu pandangan mereka ke semua orang. Mengapa? Itu milik siapapun yang bisa mendapatkannya. Beberapa orang tidak yakin, mewakili pemikiran semua kekuatan besar. Itu ditinggalkan untuk Xia Agung saya oleh leluhur pendiri. Jika Anda tidak setuju, maka lakukan saja. Kaisar Xia yang agung berteriak dengan dingin. Pada saat ini, cahaya gemilang muncul di atas kepalanya. Fluktuasi langit dan bumi yang tak terbatas berguncang keluar, dan banyak kekuatan besar hampir runtuh ke tanah. Setelah itu, teriakan naga terdengar. Pedang naga terbang seolah-olah bisa meruntuhkan langit dan puluhan ribu dunia. Ujung pedang kepala naga memiliki 9 pola pedang bercakar, dan ekor naga berubah menjadi gagang pedang. Bahkan jika 10.000 matahari berkumpul bersama, mereka masih tidak akan secemerlang pedang ini. Beberapa kekuatan besar tidak bisa menahan tekanan ini. Bahkan dengan harta terlarang yang melindungi tubuh mereka, mereka masih terbatuk-batuk dan mundur. Itu sulit untuk ditanggung. Senjata kaisar yang ekstrim, pedang penguasa Tai telah muncul. Orang-orang dari dinasti besar Xia ilahi benar-benar membawanya ke sini. Teriakan naga bergema selama berabad-abad. Itu seperti cahaya abadi, tergantung di atas kepala Kaisar Xia yang agung. Semua orang hampir ingin sujud dan menyembahnya. Pada saat ini, semua orang terdiam. Pedang penguasa Tai telah muncul dan menekan langit. Siapa yang bisa menolaknya? Itu memiliki kekuatan ofensif yang tak tertandingi. Hehe. Tiba-tiba, tawa yang menusuk tulang terdengar.
Tak jauh dari sana, sesosok iblis berdiri di sana, menatap semua orang dengan mata dingin. Kehendak ilahi telah muncul lagi. Untungnya, pedang penguasa Tai ada di sini. Pedang penguasa Tai hampir bisa meruntuhkan berbagai dunia. Pedang itu berubah menjadi naga surgawi, berputar di udara. Kecemerlangan tak berujung menerangi langit, memurnikan setiap inci ruang. Boom! Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh lainnya. Langit berguncang, dan sebuah gulungan kuno terbang keluar dari kepala penguasa kekaisaran dinasti ilahi Jiuli. Gulungan itu melayang di udara dan menutupi langit. Astaga, ini adalah lukisan Jiuli, senjata pamungkas kaisar dari dinasti ilahi Jiuli. Gulungan kuno ini berisi semua hal di dunia, termasuk 3000 dunia besar. Itu bisa menekan dan memurnikan segalanya, menyebabkan beberapa ahli yang maha kuasa mundur dan batuk darah. Dalam satu hari, dua senjata kaisar pamungkas yang sempurna muncul, mengejutkan semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa dua dinasti dewa kuno ini akan mengambil harta abadi yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka pada saat yang kritis. Pedang penguasa Tai dan lukisan Jiuli saling berhadapan. Mereka tidak mencoba untuk menekan iblis, tetapi sebaliknya ingin memperjuangkan jejak Dao Agung Kaisar Tai. Ketika dua senjata kaisar pamungkas bertarung, semua yang berada dalam jarak puluhan ribu mil akan hancur. Belum lagi tempat ini, bahkan dunia abadi pun akan runtuh, kata Patua Buta. Kita tidak punya pilihan selain melindungi diri kita sendiri. Boom! Dia membuka mulutnya dan memuntahkan sebuah toples. Itu sangat sederhana dan biasa saja, tidak ada yang istimewa yang bisa dilihat darinya, tapi itu sangat mengintimidasi, membuat orang menggigil ketakutan. Nak, ayo bekerja sama. Patua Buta menepuk pundak Duande. Semua orang tercengang. Ini adalah guci iblis pemakan langit kuno dari bandit besar ketujuh dari wilayah utara, Tutian. Itu telah dipinjam oleh bandit besar kedua dan akan bergabung dengan tutup iblis. Boom! Aura kaisar yang mengerikan melonjak. Tidak ada yang mengaktifkannya, tapi toples iblis itu menyatu dengan sendirinya, mengejutkan semua orang. Mereka mendengar desahan. Astaga, guci iblis ini disempurnakan dari tubuh Vicious. Jangan bilang itu memiliki jiwanya. Di kejauhan, para dewa sangat terkejut sehingga mereka mundur beberapa langkah. Bisa dibayangkan tekanan yang terjadi setelah guci itu menyatu. Seolah-olah seorang kaisar kuno telah hidup kembali. Vicious, seluruh hidupnya dipenuhi dengan musuh. Senjata kaisar pamungkasnya telah menyatu lagi. Akankah dia hidup kembali? Bergemuruh. Guntur bergemuruh di langit, mengguncang panggung giok. Baut petir tebal menyambar, diikuti oleh lautan petir yang tak terbatas. Sial, siapa yang menyeberangi kesengsaraan? Bajingan mana itu? Siapa yang memicu kesengsaraan surgawi saat ini? Ekspresi semua orang berubah, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Pada akhirnya, semua orang melihat petir menyambar Yevan. Dia telah memahami Dao untuk waktu yang singkat, dan sekarang dia akan melewati kesengsaraan. Chapter 594 Bencana Ganda Kaisar. Kali ini, Yevan benar-benar tidak ingin menipu siapapun. Kesengsaraan surgawi datang secara alami, dan dia tidak dengan sengaja merencanakan atau memicunya. Belum lama ini, dia telah mengalami 81 kesengsaraan petir naga surgawi kuno. Hukuman surgawi semacam ini jarang terjadi, dan itu memungkinkannya untuk menerobos lingkaran besar transformasi pertama. Dan sekarang, dia memiliki benih bodi di tangannya, teh pencerahan di mulutnya, dan tanda surgawi yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung. Dia sudah akan memasuki transformasi kedua, dan sekarang dia memiliki terobosan. Kedatangan kesengsaraan surgawi terlalu mendadak. Semua orang sedikit bingung, tetapi ketika mereka menyadari apa yang terjadi, mereka menjadi tegas dan tegas. Seperti sekawanan angsa putih yang melompat ke dalam air, mereka melompat dari platform setinggi 30.000 meter secara serempak. Dasar bajingan, mengalami kesengsaraan saat ini. Apakah dia mencoba membunuh semua orang? Biarkan kesengsaraan surgawi hari kiamat turun dan tanpa ampun menghantamnya sampai mati. Semua orang mengutuk, tetapi mereka sangat tegas. Setiap orang dari mereka pergi tanpa menoleh ke belakang, dengan tegas melompat turun tanpa penundaan sedikit pun. Karena jika mereka tidak pergi, mereka mungkin tidak akan bisa meninggalkan Abu. Jika satu orang mengalami kesengsaraan sendirian, mereka akan menyeret semua orang ke bawah bersama mereka, dan menderita hukuman surgawi yang sesuai dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka bukanlah manusia biasa, tetapi sekelompok tokoh tertinggi setingkat dewa yang maha suci. Setiap orang dari mereka berhubungan dengan kesengsaraan surgawi yang tak terbatas. Dengan begitu banyak orang yang mengalami kesengsaraan bersama, membayangkannya saja sudah menakutkan.
Terutama karena ada beberapa senjata suci kuno di sini, dan bahkan 3 senjata kaisar Dao ekstrim. Jika senjata-senjata kuno ini ditarik di sini, sulit untuk membayangkan betapa menakutkannya itu. Jika satu senjata kaisar melawan kesengsaraan surgawi, maka kemungkinan besar hukuman surgawi apokaliptik tingkat kaisar kuno akan turun. Dalam hal ini, jangankan orang-orang yang hadir, bahkan dunia ini pun akan tamat. Senjata kaisar Dao ekstrim pasti akan baik-baik saja. Mereka telah melalui kesengsaraan dengan kaisar kuno, dan tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat membahayakan mereka. Tapi yang lain berbeda dari dunia rumah abadi. Mereka pasti akan dihancurkan, dan tidak ada yang tersisa. Segala sesuatu dalam jarak puluhan ribu mil akan berubah menjadi abu. Saya telah melihat orang jahat, tapi saya belum pernah melihat seseorang yang begitu jahat. Mengapa dia mengalami kesengsaraan sekarang? Apakah bajingan ini gila? Bahkan jika dia ingin menghancurkan dirinya sendiri, dia seharusnya tidak menyeret begitu banyak orang bersamanya. Namun, mereka sama sekali tidak peduli dengan hal ini. Mereka bangkit dan berlari. Mereka tidak peduli dengan apa yang disebut sikap seorang ahli yang tak tertandingi. Mereka semua melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Seseorang ingin mengambil peti mati yang ditinggalkan oleh dewa sebelum dia pergi, tetapi dia menemukan bahwa Ye Fan sudah duduk di dalamnya. Dia duduk bersila di atas tanda yang ditinggalkan oleh jejak Tai Huang dan mulai memahami Dao. Banyak orang yang sangat marah sampai-sampai mereka menggertakkan gigi. Tidak ada yang berani membawanya bersama mereka. Jika mereka melakukannya, mereka akan mengikat diri mereka pada kesengsaraan surgawi. Ada tokoh-tokoh yang sangat hebat yang sangat marah di luar dugaan. Mereka ingin menggunakan senjata orang-orang suci kuno untuk membunuhnya, tetapi guci iblis pemakan surga kuno naik dan turun. Seolah-olah seorang kaisar kuno telah bangkit kembali, akan menghancurkan langit yang tak berujung. Semua orang hanya bisa mundur. Bajingan itu, mengapa pantatnya begitu berharga? Bangsat, dia benar-benar duduk di atas jejak kaisar agung. Dia benar-benar terkutuk. Ini belum berakhir. Kita akan membicarakannya setelah dia melampaui kesengsaraan petir. Meskipun orang-orang tidak mau, mereka hanya bisa melarikan diri. Kamu benar-benar seorang leluhur. Kamu tidak melampaui kesengsaraan lebih awal atau lebih lambat, tetapi memilih waktu ini. Orang tua yang buta itu juga tidak bisa tetap tenang. Dia menggosok tangannya dan memutar matanya. Saudara Ye, maafkan aku. Tidak ada cukup waktu. Anda harus melampaui kesengsaraan itu sendiri. Duan De menendang peti mati kuno itu menjauh dari guci iblis. Saudara Ye, aku akan memberimu tulang suci yang ditinggalkan oleh orang suci ini untuk membela diri. Orang barbar itu melemparkan tulang lengan emas. Kemudian, kelompok itu juga melarikan diri tanpa jejak. Jika tidak, jika guci iblis pemakan surga kuno mengalami kesengsaraan surgawi di sini, itu akan sangat merepotkan. Dunia ini bahkan tidak akan ditinggalkan dengan abu. Tabrakan. Setelah meninggalkan jangkauan perlindungan senjata kaisar ekstrim, Ye Fan mengeluarkan gulungan kuno. Itu berkilau dan berkilau seolah-olah ditempa dari esensi matahari dan bulan. Namun, itu sangat lembut. Bentuknya persegi dengan panjang 1,5 meter. Ketika dibentangkan, bintang-bintang sesekali tampak berkilauan di permukaannya. Itu adalah cahaya dan keberuntungan. Ini adalah harta abadi yang diperoleh dari sarang naga caotik, tempat peristirahatan dari yang kejam. Sampai sekarang, Ye Fan masih belum tahu apa itu. Namun, dia tidak terlalu peduli saat ini. Dia hanya bisa menggunakannya untuk menahan tekanan menakutkan dari tempat ini. Benar saja, segera setelah gulungan ini muncul, ia segera menahan fluktuasi energi tak tertandingi yang datang dari kulit manusia di es ilahi 5 warna. Meskipun gulungan kuno ini tidak memiliki aura yang kuat, itu bisa mengisolasi dunia luar dari kulit manusia kaisar surgawi abadi. Ini bukan senjata kaisar yang ekstrim. Ini lebih seperti peta. Ye Fan tercengang. Setelah aura kaisar surgawi abadi mengalir dan memasuki harta karun abadi, bidang bintang buram muncul di atasnya. Boom! Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Kesengsaraan surgawi telah tiba dan menutupi langit dan bumi, menenggelamkan seluruh peron dalam sekejap. Ye Fan keluar dari peti mati kuno dan duduk bersila di sampingnya. Dia menatap tanda di bagian bawah peti mati tanpa berkedip. Biji bodi di tangannya terasa panas, membantunya memahami Dao. Daun teh dewa di mulutnya membuat hatinya tenang. Semangat, esensi, dan energinya sangat terkonsentrasi. Tubuh dan indera keilahiannya telah mencapai kondisi menyatu dengan dunia. Pada saat ini, dia berada dalam kondisi pemahaman Dao. Dia dapat dengan jelas melihat kitab suci yang maha berdaulat.
Di bagian bawah peti mati kuno, ada tanda berbentuk manusia yang sepertinya telah hidup kembali. Seolah-olah seorang kaisar manusia dari zaman kuno telah kembali ke langit. Di punggungnya, ada seekor naga besar di punggungnya. Naga itu mengangkat kepalanya dan mengaum. Naga ini terlihat jelas dan hidup, seakan-akan telah menembus masa lalu, masa kini dan masa depan. Seluruh gambar dipenuhi dengan tanda Dao, tapi Ye Fan hanya menatap naga besar itu. Ini adalah hal yang paling dia butuhkan, seni mistik yang berhubungan dengan alam rahasia transformasi naga. Sama seperti kitab suci penguasa barat saat itu, dia hanya melihat 5 tanda Dao. Tidak ada satu kata atau kalimat pun, tetapi itu mencatat metode kultivasi mental yang paling orisinil. Itu sama di depan matanya. Ini adalah kitab suci kuno yang ditemukan oleh kitab suci penguasa tertinggi di tahun-tahun terakhirnya. Dia membuat beberapa perubahan pada kitab itu dan akhirnya meninggalkannya di dalam peti mati. Boom! Lautan petir yang tak berujung menyambar. Ye Fan tetap bergeming saat dia bermandikan kesengsaraan petir. Dia memahami kitab suci kuno yang telah berubah menjadi tornado. Tidak ada yang lain selain naga besar dalam pikirannya. Hatinya benar-benar kosong. Petir menyambar dan guntur menderu. Lautan petir yang tak berujung berubah menjadi hamparan luas berwarna putih, kemudian ungu, lalu merah. Petir dari semua warna berkelebat tanpa henti. Para pemain besar itu berdiri di kejauhan dan semuanya sangat kagum. Seorang kultivator dari alam rahasia transformasi naga benar-benar bisa menarik kesengsaraan surgawi yang menakutkan. Itu benar-benar tak terbayangkan. Setidaknya tidak ada senjata orang bijak kuno yang mengalami kesengsaraan, dan tidak ada senjata kaisar ekstrim yang berpartisipasi di dalamnya. Jika tidak, kita semua tidak akan ada. Di atas platform batu giok 10.000 zang, Ye Fan mengeluarkan kuali dan menerima pembaptisan kesengsaraan petir bersama-sama. Hanya dengan begitu hukum dapat terjalin dan berevolusi menjadi senjata suci. Terlepas dari apakah ada orang di luar yang bisa melihat melalui lautan petir, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Dia ingin Myriad Ki Cauldron berevolusi, jadi itu harus melalui kesengsaraan bersamanya setiap saat. Kali ini, tidak ada 81 naga surgawi kuno yang menakutkan, tapi tetap saja cukup menakutkan. Semua jenis petir besar menyambar terus-menerus, bercampur dengan guntur surgawi yang kacau. Petir menyambar, langit dan bumi berguncang, dan kecemerlangan bersinar di langit. Jika platform batu giok 10.000 zang bukan tempat peristirahatan kaisar kuno, itu pasti sudah lama hancur berkeping-keping. Pikiran Ye Fan tenang saat dia menatap naga besar di dasar peti mati. Matanya menyerangkan 2 berkas cahaya berbentuk naga yang terhubung ke tanda Dao. Matanya berkabut untuk sesaat dan kosong untuk selanjutnya. Seekor naga surgawi menari-nari di matanya, menghilang dan terlahir kembali. Pada akhirnya, matanya memantulkan 2 naga besar dan tidak ada yang lain. Pada saat yang sama, tulang punggungnya meledak seperti auman naga yang mengguncang langit. Proses ini berlangsung selama beberapa jam. Kesengsaraan tidak pernah berhenti. Ye Fan berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tapi dia juga terus memahami kitab suci kuno. Boom! Dengan guntur terakhir, langit dan bumi akhirnya kembali terang, dan kesengsaraan berhenti. Kesengsaraan di alam kecil tidak semengerikan kesengsaraan di alam rahasia yang besar, tetapi tetap saja cukup menakutkan. Selain itu berkali-kali lebih besar daripada kesengsaraan yang lain. Di kejauhan, semua orang merasa ngeri. Melihat semuanya telah berhenti, semua orang bergegas maju, ingin naik kembali ke platform setinggi 10.000 zang. Namun, langit dan bumi yang cerah sekali lagi menurunkan badai petir, dan lautan petir sekali lagi menenggelamkan tempat itu. Boom! Kesengsaraan muncul lagi, menghancurkan segala sesuatu. Apa yang terjadi? Mengapa ini berlanjut lagi? Orang-orang terkejut saat mengetahui bahwa Ye Fan telah mengalami 2 kesengsaraan berturut-turut. Ketika kesengsaraan itu berhenti, apakah kamu melihat sesuatu? Itu adalah kuali Myriad Ki Cauldron. Itu benar, itu adalah kuali Ki Myriad. Ribuan lapisan ki langit dan bumi jatuh. Jadi, dia adalah anak dari wilayah Tandus Timur itu. Semua orang linglung sejenak, tapi kemudian mereka menyadari bahwa hanya dia yang bisa menyebabkan kesengsaraan yang begitu kuat turun. Ye Zhaotian, Ye Fan, Wang Yangzhan meraung marah. Jenggot putihnya menari-nari tertiup angin. Orang suci dan orang suci dari sekolah Yin yang telah dibunuh oleh Ye Fan, yang membuat sekolah tertinggi ini kehilangan muka. Selain itu, selama festival Persik Saturnus, Ye Fan telah memimpin para pahlawan ke sarang 10.000 naga dan membunuh penggantinya, wakil pemimpin sekte Yin Yang. Ye Fan dari wilayah Tandus Timur. Mata Xiao Yunseng berkilat saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Jadi anak ini,
Duan De menyentuh hidungnya. Dia tidak bisa tidak memikirkan beberapa kejadian di masa lalu. Tentu saja, yang paling meninggalkan kesan mendalam adalah saat dia digigit anjing. Pada akhirnya, dia bergumam, sial. Ye Fan telah mempelajari kitab suci transformasi naga dan telah melalui 2 kesengsaraan berturut-turut. Pada saat ini, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, tapi dia sangat tenang. Kali ini, dia telah maju ke transformasi ketiga dari kitab suci transformasi naga. Kekuatannya telah meningkat pesat. Akhirnya, setelah 6 jam lagi, dia telah menanamkan kitab suci transformasi naga ke dalam pikirannya. Dia telah sepenuhnya memahami Dao dan menjadikannya teknik Xuan-nya sendiri. Pada titik ini, dia telah menguasai kitab suci terkuat di alam rahasia transformasi naga. Transformasi naga transformasi ketiga. Ye Fan berdiri. Hatinya melonjak karena kegembiraan. Dia bisa merasakan kekuatan yang tak tertandingi. Kesengsaraan belum berhenti. Itu terus menyerang tubuhnya, tetapi sulit untuk meninggalkan bekas luka bakar. Sebaliknya, banyak pola muncul di kuali Qi Myriad. Ini adalah pola-pola ilahi bawaan. Kuali itu telah menjalin hukumnya sendiri dan mengembangkan tanda Dao dari kuali Myriad Qi. Ini adalah jenis transformasi. Di tengah alis Ye Fan, orang emas kecil seperti dewa duduk bersila. Itu tampak serius dan bermartabat. Mulutnya terus-menerus menelan dan memuntahkan petir. Akhirnya, orang emas kecil itu membuka mulutnya dan menarik napas. Ia menelan kuali Myriad Qi. Itu masuk dan keluar saat ia bernafas. Itu sangat misterius. Kuali itu telah menyusut hingga seukuran buku jari. Namun, itu bahkan lebih megah. Itu menelan dan bergerak bersama dengan orang emas kecil itu. Itu tidak dapat dipisahkan dari Ye Fan. Petir melingkar dan terus-menerus menyempurnakan orang emas kecil dan kuali kecil itu. Sementara itu, tubuh jasmani Ye Fan menyatu dengan lautan petir. Setelah sekian lama, Ye Fan menghela nafas panjang. Dia memuntahkan ribuan petir dan melihat sekeliling. Peti mati kuno itu tidak dihancurkan oleh petir. Itu sangat keras karena diukir dari pohon abadi. Itu memiliki karakteristik keabadian. Kehendak dewa. Ye Fan terkejut. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa iblis yang dihormati itu berdiri di bawah platform yang tinggi. Matanya seperti pisau saat dia menatapnya dengan dingin. Dia menatapku, pikirnya. Namun, Ye Fan berubah pikiran dan mencibir. Iblis ini takut akan kesengsaraan. Jika tidak, dia pasti sudah menyerang. Dia melihat ke arah es ilahi 5 warna tidak jauh dari sana. Dia benar-benar ingin mengambil harta abadi ini. Namun, aura kulit kaisar surgawi abadi terlalu kuat. Tanpa senjata kaisar yang ekstrim, akan sulit untuk mengambilnya. Tidak diketahui berapa puluh ribu tahun telah berlalu. Dari era kuno hingga sekarang, kulit itu masih memiliki kilau yang berkilau. Rambutnya berwarna ungu, sangat berkilau. Darah yang ternoda pada kulit manusia itu sangat cemerlang dan cemerlang. Akhirnya, Ye Fan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pegunungan di kejauhan. Ada banyak sosok di sana. Dengan mata ilahi, dia bisa dengan jelas melihat ekspresi mereka. Wajah Wang Yangzhen pucat pasi. Orang-orang dari sekolah Yin yang semuanya mengungkapkan niat membunuh mereka. Mereka semua menatap tempat ini. Selain itu, Xiao Yunseng juga menggertakkan giginya. Ahli setengah langkah Xiao Zi sangat kesal dan mengumpat. Ye Fan bahkan bisa mengerti apa yang mereka katakan melalui bentuk mulut mereka. Dia benar-benar melewati 2 kesengsaraan berturut-turut. Sungguh menakutkan. Tapi dia tidak akan hidup. Begitu dia turun, aku akan menggiling tulang-tulangnya menjadi abu. Hari ini, saya akan mencekik si jenius ini dan menghancurkan tubuh dan jiwanya. Bermarga Ye, aku akan mencabut uratmu dan mencabut tulangmu. Nyalakan dia seperti lentera langit. Ini adalah kutukan kebencian dari sekolah Yin Yang dan keluarga Xiao. Wasiat dewa adalah yang pertama merasakan ada sesuatu yang salah. Dia belum pernah melihat seseorang yang begitu sombong saat mengalami kesengsaraan. Namun segera, dia mengerti bahwa hal itu akan terjadi padanya. Iblis yang dihormati ini adalah yang pertama bergerak. Dia melesat secepat mungkin. Dia tidak memiliki keagungan yang menakutkan dari seorang raja yang memandang rendah dunia. Dia sangat kuat. Jika dia mengalami kesengsaraan, itu pasti akan menghancurkan dunia. Dunia ini akan ditembus. Kemudian, orang-orang dari sekolah Yin Yang dan keluarga Xiao juga ketakutan. Mereka semua mulai melarikan diri. Yang lain melihat ini dan menyadari bahwa segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Anak nakal yang tidak bermoral ini menarik petir untuk menyambar kita. N. Chapter 595 10.000 bencana. Ye Fan melompat dari platform batu giok dan mengejar orang-orang itu, menimbulkan lautan petir. Siapapun yang melihatnya akan merasa pusing dan melarikan diri.
Kesengsaraan surgawi itu seperti lautan yang tak terbatas. Kilat menyambar-nyambar, menggetarkan 9 langit dan menenggelamkan bumi. Itu sangat menakutkan. Di mana-mana yang dilaluinya, bumi dan bebatuan hangus dan puncak-puncak gunung runtuh. Suaranya mengguncang langit dan meretakkan tulang-tulang di telinga. Ini adalah adegan kiamat. Itu tak terbatas dan tak terbatas. Lautan petir menyapu semuanya, tidak meninggalkan apapun. Dimanapun Yevan lewat, bumi dengan cepat berubah menjadi bumi hangus. Semua kehidupan padam dan tidak ada yang tertinggal. Meskipun ruang ini menekan kekuatan ilahi dan membuatnya sulit untuk mengedarkannya, kakinya hampir tidak menyentuh tanah. Dia bergerak seolah-olah sedang terbang dan dengan cepat mengejar kehendak ilahi. Puluhan ribu petir mengalir deras. Jika ini adalah hari biasa, jangankan dia, bahkan banyak kultivator akan kesulitan untuk melarikan diri dari kematian. Ini adalah inkarnasi dari kehendak jahat Kaisar Surgawi yang tak pernah mati. Itu sangat menakutkan. Namun, menghadapi kesengsaraan surgawi, iblis yang terhormat ini tidak marah sedikit pun. Dia berlari seperti kelinci yang ketakutan dan tidak berani melawan sama sekali. Legenda mengatakan bahwa kehendak ilahi adalah perwujudan dari sisi jahat para dewa. Itu hanya akan lahir setelah tubuh utama mati dan sulit untuk dihapus. Namun demikian, tidak ada yang tahu apakah ada dewa di dunia ini. Sekarang, telah dikonfirmasi bahwa bahkan kaisar kuno pun dapat melahirkan kehendak ilahi setelah kematian mereka. Ini adalah bukti terbaik. Namun, entitas semacam ini telah lama melupakan kehidupan masa lalunya. Sekarang, ia hanya merupakan eksistensi yang tak terlukiskan. Meskipun memiliki kekuatan ilahi yang kuat, ia tetaplah iblis yang terhormat dalam kenyataannya. Jika itu adalah manusia sejati yang telah mencapai tingkat kekuatan ini, ia dapat sepenuhnya berbalik dan menyerbu ke dalam kesengsaraan petir untuk membunuh Yevan. Namun, kehendak ilahi tidak dapat melakukannya. Tidak peduli seberapa kuat dia, itu tidak berguna. Itu karena dia adalah iblis yang lahir menentang langit. Dia lahir setelah kematian para dewa atau kaisar kuno. Dia menentang dao besar langit dan bumi dan tidak diizinkan untuk hidup di dunia ini. Biasanya, itu akan baik-baik saja, tetapi begitu kesengsaraan surgawi muncul, itu pasti akan menjadi hukuman petir yang kuat yang dapat menghancurkan dunia yang besar. Selama dia memicu kesengsaraan surgawi, sama sekali tidak ada kesempatan baginya untuk selamat. Tubuh dan jiwanya pasti akan hancur. Jadi, ketika dia melihat Yevan mengejarnya, dia tidak lagi memiliki aura dominan seperti dulu. Dia bergegas pergi. Aku merasa bahkan orang suci kuno mungkin tidak bisa menekan iblis ini, tapi dia sangat takut pada kesengsaraan petir. Boom! Langit dan bumi meletus saat cahaya petir berkedip-kedip, dan menyapu semua yang dilaluinya. Hamparan daerah pegunungan hancur lebur ke tanah, dan menjadi tanah tandus yang diliputi asap dan debu. Aoho! Kehendak ilahi mengeluarkan suara gemuruh yang dahsyat. Kepalanya yang berambut ungu menari-nari dengan kacau, sangat menakutkan. Dia sangat marah. Bang! Dia membelah langit dengan tangan kosong dan menarik keluar celah luar angkasa yang panjangnya lebih dari 30 mil, memotong jalur mundur. Dia ingin menghentikan Yevan mengejarnya. Di kejauhan, semua orang merasakan darah mereka menjadi dingin. Itu hanya tebasan, namun memiliki kekuatan yang menakutkan. Siapapun yang naik pasti akan terbunuh dalam satu serangan. Hong Long Long. Yevan mengejar tanpa henti, karena dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak menyingkirkan kehendak ilahi sekarang, dia pasti akan mati. Iblis ini telah lama menguncinya. Ketika dia melewati kesengsaraan, dia menatap dengan kaku pada gulungan kuno yang dia dapatkan dari sarang naga kekacauan primal. Keserakahan di matanya tidak terselubung. Yevan tidak hanya mengedarkan teknik aspek, dia bahkan mengaktifkan teknik semua rahasia, meningkatkan kecepatannya 10 kali lipat. Namun, dia masih tidak bisa mengejar iblis ini. Dia merasa ngeri. Dia benar-benar tidak tahu betapa kuatnya iblis ini. Namun, tepat pada saat ini, langit dan bumi merasakan sesuatu. Sebagian kecil dari kesengsaraan petirnya benar-benar terpecah dan langsung meretas ke arah kehendak ilahi. Boom! Aoho! Suara guntur bergemuruh tanpa henti. Langit dan bumi bergetar, dan iblis meraung dengan marah. Dia lahir dari energi yin yang ekstrim dan merupakan perwujudan dari kehendak jahat kaisar kuno yang agung. Dia sangat takut akan datangnya kesengsaraan surgawi. Cila! Asap tipis mengepul dari tubuh iblis ini seperti es dan salju yang mencair. Energi yin yang ekstrim dipancarkan dengan suara cici, dan jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya karena takut memicu kesengsaraan surgawinya sendiri. Di pegunungan yang jauh, semua orang tercengang dan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama.
Ye Fan mengejar kehendak ilahi seperti mengejar anjing yang sudah mati. Siapa yang berani bergerak melawan iblis ini dalam keadaan normal? Mengaum. Kehendak ilahi mengeluarkan raungan keras dan melontarkan puluhan ribu zang ke udara. Meskipun tempat ini disegel, itu tidak bisa menghentikan kekuatan tertingginya. Dia segera tiba di platform yang tinggi. Ini karena pada saat ini, dia merasakan krisis kiamat. Dao besar langit dan bumi sepertinya telah merasakan keberadaannya, dan hukuman surgawi akan segera turun. Swoosh! Dia berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan bergegas ke depan es yang beraneka warna. Dia berlutut di tanah dan bersujud ke arah kulit manusia itu. Dia hanyalah untaian kehendak jahat yin ekstrim yang terbentuk dari tubuh kaisar surgawi abadi, jadi dia tahu betul betapa menakutkannya tubuh aslinya. Hong! Langit dan bumi tenggelam. 10.000 kesengsaraan turun dari langit, mengelilingi platform yang tinggi. Saat ini, tidak ada yang namanya petir. Itu adalah garis-garis langit yang menghubungkan cahaya yang turun dari tempat yang tidak diketahui. Itu menghubungkan langit di atas dan bumi di bawah, masa lalu dan masa kini, menghancurkan segalanya. Surga, 10.000 kesengsaraan sedang turun. Kesengsaraan petir yang mengejutkan dunia yang menghancurkan kehendak ilahi telah muncul. Ini benar-benar menakutkan. Jenis cahaya petir ini telah bergabung menjadi satu. Bahkan orang-orang suci kuno akan merasa takut jika mereka datang. Siapa di dunia saat ini yang bisa menghentikannya? Semua orang berteriak dengan khawatir. Tidak diketahui sudah berapa tahun sejak kesengsaraan langit dan bumi seperti ini terjadi. Mereka hanya pernah melihatnya dalam catatan-catatan kuno. Suara terbesar memekakkan telinga. 10.000 kesengsaraan turun, namun tidak ada suara. Hanya ada kekuatan destruktif tanpa akhir yang akan menghancurkan dunia ini. Tidak baik, anak nakal ini telah memicu bencana besar. Dia memicu petir yang begitu besar. Bahkan jika itu membunuh kehendak ilahi, dunia kecil ini akan tetap runtuh. Suara guntur akhirnya terdengar. Seolah-olah langit terbelah. 10.000 kesengsaraan turun. Banyak orang diliputi oleh keterkejutan. Mereka benar-benar melihat patahan surgawi, dan ada makhluk-makhluk berbentuk manusia yang turun. Di kejauhan, Ye Fan merasa khawatir. Terakhir kali ketika dia bertarung melawan 81 naga surgawi kuno, dia juga melihat hantu surga kuno. Dia tidak pernah berpikir bahwa dunia akan muncul lagi hari ini untuk menekan kehendak ilahi. Aoho! Di atas panggung yang tinggi, kehendak ilahi mengaum dengan keras. Ia dipenuhi dengan keengganan dan kemarahan. Tubuhnya terus bergetar karena cahaya petir dan menjadi pingsan. Itu sudah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, setidaknya lebih dari 1 juta tahun. Sepotong kulit manusia masih memiliki hukum Dao yang hebat yang beredar di sekitarnya. Ini terlalu menakutkan. Pada akhirnya, kehendak ilahi itu berlutut di tanah. Ia bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Ia mengangkat es ilahi 5 warna di atas kepalanya. Apa? Hukuman surgawi dari 10.000 kesengsaraan sedang mundur. Apakah ini kekuatan kaisar surgawi yang tak pernah mati? Dia bisa memerintah langit dan bumi. Meskipun dia sudah mati begitu lama, sepotong kulit manusia masih memiliki kekuatan seperti itu. Ekspresi semua orang berubah. Ini benar-benar tak terbayangkan. Sulit membayangkan betapa kuatnya dia ketika dia masih hidup. Tidak heran 10.000 ras kuno memandangnya sebagai eksistensi yang melebihi dewa. Namun, bahkan dalam waktu yang singkat, tubuh dan jiwa kehendak ilahi hampir hancur. Tubuhnya compang-camping dan bisa terpencar kapan saja. Hukuman surgawi berupa 10.000 kesengsaraan lenyap, dan kedamaian berangsur-angsur pulih. Ini adalah kekuatan seorang kaisar agung kuno. Tanpa mencapai langkah itu, orang tidak akan pernah tahu betapa menakutkannya para penguasa kuno dan kaisar besar itu. Di sisi lain, petir masih menyambar dan guntur bergemuruh. Kesengsaraan surgawi Ye Fan belum berlalu. Dari sudut pandang tertentu, kesengsaraan petirnya berkali-kali lipat lebih kuat daripada hukuman surgawi dari 10.000 kesengsaraan. Itu karena dia telah meratakan gunung demi gunung. Dimanapun dia melintas, semuanya adalah bumi yang hangus. Cahaya petir ada di mana-mana, dan hukuman surgawi berupa 10.000 kesengsaraan lenyap begitu muncul. Bajingan ini datang untuk kita. Di kejauhan, semua orang terkejut dan marah. Ye Fan telah berubah menjadi lautan petir yang berkobar dan bergegas mendekat. Ye Fan memperkirakan waktunya hampir habis. Dia tidak bisa membuang waktu lagi sekarang. Dia harus meminjam petir untuk membunuh jalan keluarnya. Jika tidak, dia akan diblokir di sini oleh sekelompok karakter puncak. Hentikan dia. Hukuman surgawi akan segera hilang. Kita tidak bisa membiarkan dia mengambil peti mati para dewa.
Kaisar Agung kuno meninggalkan sebuah kitab suci kuno di bagian bawah peti mati. Kita harus menghentikannya. Niat jahatnya harus dihukum mati. Dia telah menarik kesengsaraan surgawi untuk membawa kekacauan ke tanah suci. Kita harus membunuhnya. Dia memiliki kualiti miriat pada dirinya. Itu adalah embrio dari senjata kaisar yang ekstrim. Itu adalah benda suci yang tak ternilai harganya. Banyak orang bersembunyi, tapi Yin Yang Ji dan orang-orang dari klan Xiao melakukan yang terbaik untuk menghasut orang untuk menghentikan langkah kaki Ye Fan. Ye Fan mendengus dingin. Dia tidak bisa mendengarnya karena dia terlalu jauh, tapi dia memiliki mata dewa dan melihat mulut mereka. Dia membenci kedua ras ini. Boom! Di atas kepalanya ada lautan petir yang tak terbatas. Dia bergegas langsung menuju sekte Yin Yang dan klan Xiao. Mereka masih ingin membunuhnya dalam situasi ini, jadi dia tidak perlu bersikap sopan. Jauh dari peron batu giok, setelah menyeberangi sungai Taiyin, banyak orang bisa terbang. Namun, Ye Fan masih mengejar mereka. Rumus kata Sing tidak ada bandingannya di dunia. Bajingan ini mengejar kita. Bahkan ekspresi karakter tertinggi pun berubah. Belum lagi ada beberapa karakter tertinggi setengah langkah yang menunggu di luar dan banyak tetua tertinggi yang menonton. Ye Fan adalah orang pertama yang mengejar klan Xiao. Xiao Yunseng dan Xiao Zi dengan jelas mengatakan bahwa mereka ingin mengulitinya hidup-hidup. Saat ini, dia benar-benar ingin membunuh orang-orang ini. Jangan panik. Datanglah padaku, kata Wang Yangzan. Gas merah dan hitam jatuh dari kepalanya. Sebuah cermin kuno melayang naik turun, menekan dunia kecil ini. Kesengsaraannya hampir berakhir. Saya bisa menggunakan senjata suci kuno yang rusak ini untuk menyerang. Wang Yangzan mengirimkan. Ini adalah bentuk pencegahan. Sebenarnya, dia masih tidak merasa percaya diri. Semua orang berkumpul ke arah pemimpin sekte Yin Yang untuk menghindari bintang pembunuh. Setelah dilindungi oleh gas merah dan hitam, semua orang menghela nafas lega. Setelah kesengsaraan berakhir, bunuh dia. Semua orang mengertakkan gigi. Ambil kualiti miriat miliknya dan ubah dia menjadi obor untuk menerangi langit. Xiao Yunseng meraung. Lengannya dihancurkan menjadi pasta daging oleh Ye Fan. Meskipun dia bisa beregenerasi dengan pikiran, itu masih merupakan jenis penghinaan. Aku akan mencabut tulangnya satu persatu dan perlahan-lahan menghancurkannya. Xiao Zi juga sangat marah. Sebagai karakter tertinggi setengah langkah, dia juga menderita kerugian besar. Namun, Ye Fan tidak takut sama sekali. Dia langsung bergegas menuju Wang Yangzan untuk membunuh orang-orang ini. Bukankah kesengsaraannya akan segera padam? Kenapa dia masih berani datang? Pada saat ini, orang emas kecil di depan alis Ye Fan membuka mulutnya dan menyedotnya. Petir yang tak berujung ditelan. Dengan perlawanan seperti itu, kesengsaraan menjadi lebih sengit. Boom! Semua orang tertegun. Fosil hidup ini benar-benar melarikan diri. Dia tidak berani membiarkan senjata orang suci kuno itu melewati kesengsaraan. Karakter tertinggi lainnya dari sekte Yin Yang dan beberapa tetua tertinggi, serta orang-orang dari keluarga Xiao, segera berlari. Namun, kecepatan Ye Fan terlalu cepat. Setelah mengedarkan formula Sing secara ekstrim, dia memicu rahasia semua. Dia sudah memiliki kecepatan ekstrim, dan sekarang dia 10 kali lebih cepat. Dia langsung menyusul. Orang-orang ini bukan dewa, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk menyingkirkannya. Boom! Lautan petir turun, dan banyak orang tersambar petir. Namun, mereka tidak berani bertarung sampai mati karena takut memicu kesengsaraan mereka sendiri. Mereka hanya bisa bertahan secara pasif. Ye Fan fokus pada Xiao Yunseng dan Xiao Zi, mengejar mereka tanpa henti. Dalam prosesnya, para tetua tertinggi dari sekte Yin yang akhirnya memicu kesengsaraan mereka sendiri. Ah! Teriakan-teriakan bisa terdengar. Mereka tidak pernah mengalami kesengsaraan petir dalam hidup mereka. Ini adalah kesengsaraan yang eksklusif untuk orang-orang dengan bakat mengerikan. Pada saat ini, mereka menghadapi kesengsaraan surgawi yang tertinggi, tetapi mereka tidak dapat menanggungnya. 3 orang yang terperangkap di dalamnya dihancurkan menjadi abu tidak lama kemudian. 3 tetua tertinggi dari sekte Yin yang meninggal. Xiao Zi, mau kemana kamu? Ye Fan menyusul dan menyerangkan anak panah dengan One Slaying Bow di tengah kesengsaraan petir. Di tempat, dia menarik petir dan bergegas mendekat. Ah! Xiao Zi melawan dan memicu kesengsaraan petirnya sendiri. Itu adalah kesengsaraan surgawi yang dimiliki oleh makhluk tertinggi setengah langkah. Itu cukup sengit, dan meskipun dia melakukan yang terbaik untuk melawan, dia tidak bisa menahannya pada akhirnya. Namun, pada akhirnya dia tidak bisa menahannya, dan tidak lama kemudian sebuah ledakan terdengar. Separuh bahunya terbelah, memperlihatkan tunggul tulang putih yang mengerikan dan daging yang hangus.
Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Boom! Petir itu turun lagi. Xiao Zi tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tulang dadanya terbelah, dan organ-organ dalamnya terguncang. Warnanya hitam hangus, dan dia berteriak terus-menerus. Ah! Anak nakal, aku tidak akan memaafkanmu. Boom! Kesengsaraan surgawi besar lainnya turun, dan tubuh makhluk tertinggi setengah langkah Xiao Zi terbelah. Tulang-tulangnya hangus hitam, tapi dia masih belum mati. Ah! Boom! 5 gelombang petir turun pada saat yang sama, meledak di atas kepala Xiao Zi. Kepalanya langsung pecah, dan dia meninggal karena 5 sambaran petir. Pada akhirnya, hanya sepotong arang yang tersisa dari Xiao Zi, dan dia benar-benar mati. Di kejauhan, semua orang menghirup napas dingin. Ini adalah kesengsaraan petir yang menakutkan. Dao surgawi tidak memiliki belas kasihan, dan menghancurkan segalanya. Orang Siulian biasa tidak harus melalui kesengsaraan sama sekali, dan mereka tidak akan mengalami kesengsaraan surgawi bahkan ketika mereka mati. Hanya beberapa orang yang luar biasa saja yang akan mengalami kesengsaraan. Dan sekarang, seseorang yang tidak pernah mengalami kesengsaraan secara pribadi mengalami kesengsaraan surgawi. Ini adalah hal yang sangat menakutkan yang membuat banyak orang gemetar. Xiao Zi. Mata penasihat agung Xiao memerah, dan niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit saat dia menatap Ye Fan di kejauhan. Pada saat ini, Ye Fan sedang mengejar Xiao Yunseng. Orang ini telah berulang kali menyalahkannya dan ingin membunuhnya. Secara alami, dia tidak akan membiarkannya pergi sekarang. Bajingan yang kepalanya tergencet pintu, berhenti di situ. Mendengar ini, Xiao Yunseng sangat marah sampai dia hampir muntah darah. Di platform yang tinggi, dia berpikir bahwa dia bisa menghancurkan Ye Fan sampai mati, tetapi pada akhirnya, tengkoraknya diratakan oleh kaki Ye Fan. Pada saat ini, kata-kata Ye Fan bisa dikatakan sebagai tamparan di wajah, kutukan, dan provokasi. Xiao Yunseng sangat marah sampai urat nadinya menonjol, dan rambutnya berdiri tegak. Bajingan yang kepalanya tergencet pintu, apa kau dengar aku? Aku sedang berbicara denganmu. Bajingan kecil. Xiao Yunseng marah karena marah. Jika tidak ada kesengsaraan surgawi, dia akan bergegas dan menguliti Ye Fan hidup-hidup. Ini adalah monster dari wilayah Tandus Timur. Ye Zhaotian dan Ye Fan adalah orang yang sama, dan mereka berdua memiliki fisik suci. Di kejauhan, semua orang terkejut. Seorang pembudidaya alam rahasia transformasi naga sedang mengejar makhluk tertinggi. Ini benar-benar sebuah tontonan. Sudah berakhir, Xiao Yunseng tidak akan bisa hidup. Kesengsaraan petir telah menyusulnya.